Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Ilham Sultani. NIM saya 2019 4511004 dari Prodi Teknologi Bisnis Digital BRI Institute. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan infrastruktur TI dan apa saja komponennya. Infrastruktur TI adalah sumber daya teknologi yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem, informasi spesifik perusahaan. Infrastruktur TI mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang dibagi di seluruh perusahaan. Komponen utama infrastruktur TI adalah platform peranti keras komputer. Yang kedua yaitu platform peranti lunak komputer. Yang ketiga, manajemen dan penyimpanan data. Yang keempat, platform jaringan atau telekomunikasi. Yang kelima yaitu platform internet. Yang selanjutnya yaitu definisikan tentang infrastruktur TI baik dari perspektif teknologi maupun layanan. Menurut saya yaitu adalah infrastruktur TI berdasarkan layanan memberikan layanan kepada perusahaan dan pengguna internet yang terdiri atas sekumpulan perangkat dan aplikasi perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan besar secara keseluruhan. Infrastruktur TI juga merupakan sekumpulan layanan firewide atau mencakup seluruh perusahaan yang dianggarkan oleh pihak manajemen dari terdiri atas kapasibilitas manusia dan kapasibilitas teknis. Layanan yang dapat disediakan perusahaan untuk para pelanggan, pemasok, dan para pekerjanya adalah kegunaan langsung dari infrastruktur TI perusahaan tersebut yang dapat mendukung bisnis perusahaan dan strategi sistem informasinya. Infrastruktur TI berdasarkan perspektif. Sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Infrastruktur TI meliputi investasi dalam peranti keras, peranti lunak, dan layanan konsultasi. Pendidikan dan pelatihan yang tersebar di seluruh perusahaan atau tersebar di seluruh unit bisnis dalam perusahaan. Infrastruktur TI terdiri atas kumpulan perangkat dan aplikasi peranti lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan besar secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu tuliskan dan jelaskan komponen-komponen infrastruktur TI yang dikelola oleh perusahaan. Yang pertama yaitu platform perangkat keras komputer. Pasar perangkat keras komputer menjadi semakin terkonsentrasi pada perusahaan-perusahaan papan atas seperti IBM, HP, Dell, dan Sun Microsoft System serta 3 produsen chip terkemuka. Kalangan industri secara bersama-sama menyepakati Intel sebagai prosesor standar untuk kegiatan komputasi organis bisnis dengan pengecualian utama di pasar server yang dipegang oleh Unix dan Linux yang menggunakan prosesor buatan Sun Microsystems System ataupun prosesor buatan IBM. Yang kedua yaitu platform sistem informasi. Pada tahun 2010, Microsoft Windows terdiri dari sekitar 75% dari operasi server pasar sistem, dengan 20% dari sistem perusahaan menggunakan beberapa bentuk dari sistem Unix-operating atau Linux. Sumber relatif terbuka, murah, dan kuat dari Linux. Microsoft Windows Server mampu memberikan perusahaan lebar sistem operasi dan layanan jaringan, dan menarik bagi organisasi mencari infrastruktur TI berbasis Windows. Yang ketiga yaitu aplikasi pelunak perusahaan. Yang ketiga yaitu aplikasi perangkat lunak perusahaan. Perusahaan di seluruh dunia diperkirakan akan menghabiskan sekitar 301 miliar US dollar untuk perangkat lunak pada aplikasi perusahaan yang dianggap sebagai komponen infrastruktur TI. Yang terakhir yaitu jasa konsultasi dan pengintegrasikan sistem. Saat ini, perusahaan-perusahaan besar belum memiliki staf, anggaran, ataupun pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelola seluruh infrastruktur TI yang dimilikinya. Pengintegrasian perangkat lunak menjamin infrastruktur yang baru dapat bekerja sama dengan infrastruktur lama. Perusahaan yang biasanya disebut sistem warisan dan menjamin elemen baru yang terdapat pada infrastruktur dapat bekerja satu dengan yang lain. Berikut penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Octavian dari Prodi Teknologi Bisnis Digital di BRI Institute. NIM saya 2019 15 11 004. Di sini saya akan menjawab atau menjelaskan pertanyaan dari nomor 3.
yaitu jelaskan tren terkini platform keras komputer seperti platform mobile, komputasi jaringan, dan cloud computing. Pertama, kita masuk ke platform mobile. Platform mobile, smartphone dan komputer menjadi begitu penting dalam mengakses internet. Perangkat-perangkat tersebut memiliki tujuan komputasi organisasi bisnis seperti aplikasi pelanggan. Ya, kita ambil salah satu contohnya saja seperti senior eksekutif di General Motors. Ya, mereka menggunakan aplikasi smartphone tersebut untuk sebagai kinerja dan finansial atau untuk menggali informasi tentang kendaraan. Nah, yang selanjutnya ada komputasi jaringan. Komputasi jaringan ini melibatkan pengoneksian komputer yang berada pada lokasi geografis yang berjauhan ke dalam suatu jaringan tunggal. Nah, ini untuk apa sih? Ini tuh untuk menciptakan superkomputer virtual yang dimana akan mengombinasikan seluruh daya komputer atau seluruh daya komputasi komputer maksudnya ke sebuah jaringan. Nah, penyebabnya digunakan komputasi jaringan ini yaitu biasanya sebagai penghematan daya, kecepatan komputasi, serta kegesitan. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah cloud computing. Cloud computing adalah sebuah komputasi atau sebuah model komputasi yang dimana aktivitas pemrosesan, penyimpanan, perangkat lunak, dan lain-lainnya ini disediakan layaknya sumber virtual terpadu, sebuah jaringan atau internet. Nah, 3 cloud computing layanan berbeda, ada 3 nih. Yang pertama, infrastruktur cloud computing layanan berbeda. Yang kedua, platform mobile cloud computing layanan yang berbeda. Dan yang ketiga, perangkat lunak cloud computing layanan yang berbeda. Komputasi otonom ini merupakan upaya kalangan industri untuk menciptakan sistem yang dapat mengonfigurasi, mengoptimalkan, dan menyesuaikan diri sendiri. Kemudian, memperbaiki dirinya sendiri ketika mengalami masalah, melindungi dirinya sendiri ketika ada penyusup yang ingin masuk, dan menghancurkan dirinya sendiri. Virtualisasi memampukan sumber daya tunggal seperti server ataupun perangkat penyimpanan untuk ditampilkan kepada pengguna seolah-olah menjadi berjumlah tertentu. Virtualisasi juga memungkinkan berbagai sumber daya fisik seperti perangkat penyimpanan dan komputer server untuk ditampilkan menjadi sumber daya tunggal. Dengan menyediakan kemampuan untuk menjalankan beragam sistem operasi pada sebuah mesin tunggal, virtualisasi membantu organisasi dalam memaksimalkan penggunaan peralatan, menghemat ruang penyimpanan pada pusat data, dan penggunaan energi. Virtualisasi juga memfasilitasi pemusatan dan pengonsolidasian kinerja perangkat keras. Saat ini adalah mungkin bagi perusahaan dan individu untuk melakukan pekerjaan komputasi mereka dengan menggunakan infrastruktur TI yang tervisualisasi yang sama halnya dengan cloud computing. Nah, yang ketiga, green computing. Dengan membatasi penyebaran perangkat keras dan penghematan daya, virtualisasi telah menjadi salah satu teknologi utama untuk menyelenggarakan green computing. Green computing atau green IT mengacu pada praktik dan teknologi dalam merancang, memproduksi, menggunakan, dan menempatkan komputer, server, beserta perangkat bawaannya seperti monitor, printer, hard disk, serta perangkat jaringan lainnya untuk meminimalisasi dampaknya bagi lingkungan. Mengurangi konsumsi listrik pada komputer adalah teknologi prioritas yang sangat membantu green computing. Sementara menurut Henley, green computing mempunyai beberapa manfaat untuk stakeholder perusahaan. Manfaat untuk lingkungan: 1. Mengurangi emisi karbon dioksida. 2. Mengurangi konsumsi sumber daya. 3. Menaati peraturan di masa depan. Kemudian manfaat untuk perusahaan: 1. Hemat beban listrik. 2. Mengurangi beban operasi dan center. 3. Membutuhkan lebih sedikit hardware.